Oke, maaf ya, tadi harus Ibu bagi dulu, Ibu buat part 1 tadi. Yuk kita lanjut ke part 2, di sini yang nomor 21 ya. Kelarutan dari tembaga sulfat 20,7 gram dalam 1 gram air. Ini, nah, dia berapa persen massa tembaga sulfat dalam tembaga sulfat jenuh. Oke. Nah, ini berarti persen massa yang ditanya ya. Berarti massa zat dibagi massa total kali 100%. 20,7 gram dibagi 20,7 ditambah 100 gram air tadi ya. Di sini kan tembaga sulfatnya, ini airnya kali 100%. Oke, silahkan 20,7 gram dibagi 120,7 gram kali 100%. Hasilnya bla 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 persen. Dah. Hitung sendiri ya. Next, nomor berikutnya, nomor 22. Nah, sirup buah berisi dia kadarnya ya, persen volume 30%. Dalam sebuah gelas ukuran 250 ml, kamu memasukkan 50 ml sirup tersebut dan menambahkan air sampai volumenya menjadi 220 ml. Berapakah persen sirup buah sekarang? Nah, dia tadi kan 30% volume ya. Berarti kan 30/100 dikalikan sirup buah yang dituang tadi sebanyak 50 ml. Berarti coret-coret berarti 15 ml. Nah, berarti yang sebenarnya dia segini. Nah, berapakah kadar yang sekarang? Kadar yang sekarang berarti 15 ml dibagi volume total yang sekarang adalah 220 ml. Nah, ini tadi total ya 220 karena bahasanya tadi kan antil, berarti kan total kali 100%. Hasilnya berapa? Silahkan dihitung sendiri. Oke, next lanjut nomor 23. Berapa gram natrium sulfat yang kamu tambahkan ke dalam 5 liter kalsium klorida dengan molaritas sekian. Kemudian untuk mengendapkan kalsium sebagai kalsium sulfat, nah reaksinya seperti itu. Ya, kita tulis dulu reaksinya. Ca2+ ditambah SO4 2- menjadi CaSO4. Oke, di sini diketahui ada ya kadar dari CaCl2 itu dia molaritasnya 0,2 molar. Ya, kemudian dia CaCl-nya di sini sebanyak 0,5 liter. Nah, langkah pertama harus kita cari molnya dulu ya. Molnya berarti volume dikali molar. 0,2 kali 0,5 sama dengan 10 ya, 0,1 mol. Nah, CaCl2 ini adalah kalau terion jadinya Ca2+ ditambah 2Cl-. Kalau di sini CaCl2-nya 0,1 mol, berarti ini juga 0,1 mol. Ini naiklah ke atas 0,1 mol. Nah, di sini 0,1 mol berarti sulfatnya juga 0,1 mol. Nah, di sini dia berapa gram nih? Nah, di sini nih ya. Oke, kita cari. Tadi dia berasal dari natrium sulfat ya. Natrium sulfat kan 2Na+ ditambah SO4 2-. Nah, SO4 2-nya tadi dia adalah 0,1 mol. Berarti natrium sulfatnya juga 0,1 mol. Oke. Di sini nih dia berapa gram? Oke, kita cari aja. Massa berarti apa? Mol dikali mR. 0,1 mol, mR-nya Na itu 23 kali 2 ya, 46 ditambah 32. Nah, silahkan hitung sendiri deh. mR Na2SO4. Oke, nanti ketemu sekian gram. Itu jawabannya. Gitu ya. Next.
Lanjut nomor 24 di sini ada senyawa pirit FeS2 di sini bereaksi dengan oksigen menghasilkan Fe2O3 dan SO2. Manakah persamaan reaksi yang benar? Oke, di sini kita lihat Fe-nya di kanan 2, berarti di sini kali 2 ya. Kemudian S-nya di kiri itu 2 kali 2 4, berarti sini 4. Oke, di sini O-nya berarti kan 3 ditambah 4 kali 2, 8, berarti 11. Oh, ini kok 2, artinya 11/2. Nah, kan itu di opsi jawaban nggak ada ya, berarti di sini semuanya harus kita kalikan dengan 2. 4 FeS2, 11 O2, 2 Fe2O3, tambah 8 SO2. Ini jawabannya. Dan jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 25 ya. Di situ adalah kalian melarutkan 50 gram NaOH dalam 150 liter. Berapakah pH-nya? Oke. Di sini untuk pH kita harus tahu molaritas dulu ya. Berarti massa per mR, 1000 per volume. Massanya adalah 50 gram, mR-nya 40, 1000. Nah, karena di sini 1000 ini harus mili ya. Tadi 150 liter artinya 150.000. Coret. Oke. 5 per 4 kali 15 itu 60, 600 ya. Oke, berapa ini? Oke, hasilnya adalah 8,3 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini sama dengan konsentrasi si OH min. POH sama dengan, nah ini tinggal langsung aja ya. 3-nya ini min pangkat min 3 jadi 3 min log 8,3. Berarti pH sama dengan 14 ya. PKB kan 14 ya. 14 dikurangi 3 min log 8,3. 14 dikurangi 3, 11 menjadi plus log 8,3. Nah, itu hasilnya 11,9. Dia adalah C. Lanjut ya, nomor 26. Densitas cairan dalam piknometer dengan volume sekian 50 mili, massa piknometer kosong 40 gram, diisi cairannya jadi 85 gram. Berapakah densitasnya? Nih hati-hati. Di sini ada gram, di sini mili. Satuannya nggak ada gram per mili, nggak ada gram per sentimeter kubik. Nah, yang ada ini nanti kita adalah konversi satuan, gitu ya. Oke, kita hitung dulu. Oke, di sini mari kita hitung ya. Rho M per V masanya tadi 85 dikurangi 40 dibagi 50. Berarti 45 per 50 gram mili ya. Oke, berapa nih? Jerit-jerit 9 ya. 0,9 gram per mili. Atau 0,9 gram per sentimeter kubik. Gitu ya. Karena nggak ada, kita ubah jadi kilogram per desimeter kubik. Nah, berarti 0,9 kali 10 pangkat min 3 kilogram dibagi 1. Nah, ini kan per artinya kan per 1 ya, per 1 kali desimeter kubik. Nah, hasilnya 900 kilogram per desimeter kubik. Oh, maaf, ini senti jadi ini kan kali 10 min 3 ya. Coret-coret enggak jadi nih. Maaf, keliru. Jadi di sini tetap 0,9 kg per desimeter kubik. Nah, nggak ada di jawabannya gitu. Oke, berarti kita ubah ke dalam meter kubik. Ya, meter kubik ya. 0,9 kilogram 1 kali 10 pangkat min 3. Tadi ini kan desimeter nih. Kita jadikan meter kubik ya. Kayak gini. Berarti ini 10 min 3 kan boleh naik ya. Jadi 0,9 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jawabannya 900 kilogram per meter kubik. Oke, next ya, nomor 27 di sini ada HCl untuk titrasi 0,01. Kamu membuatnya dari 0,92. Jika yang mau dibuat ada 0,5. Berapa banyak yang konsentrasi pekatnya diambil? Ini biasa aja pakai rumus pengenceran. M1V1, M2V2,
M1 kita anggap yang pekat ya, 0,92 dikalikan V1, M2-nya 0,01, yang mau dibuat adalah setengah liter. Nah, udah, V1 ketemu tuh 0,01 kali 0,5 dibagi 0,92. Udah. Ini 9 loh ya, angka 9. Bla 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 mili. Udah, silahkan dihitung sendiri. Oke, next nomor 28. Di sini tentang redox. Nanti biar dibahas yang bagian pendalaman redox ya. Next kita. Nah, ini bagus nih soalnya astronot. Oke, di sini seorang astronot dia memproduksi gas CO2. Dia memproduksinya 1,2 kg CO2 dalam 1 hari atau 24 jam di sini. Nah, di sini persamaan reaksinya seperti ini. Nah, pada suatu instalasi dia dapat mereduksi atau menghilangkan CO2 sebanyak 0,5 liter atau 500 mili per menit dalam 1 menit. Kemudian pada P dan T tertentu, 1 mol gas sama dengan 24 liter. Berapa persen waktu yang dibutuhkan untuk mereduksi semua CO2 yang dihasilkan? Yuk, nah kita hitung dulu sini, dia 1,2 kg dalam 1 hari. Kemudian di sini yang diketahui dia bisa mengurangi setengah liter dalam 1 menit. Ya. Kemudian dia 24 liter per mol. Nah, ini volume molar ya. Volume molar. Oke. Mari kita hitung. Ada persamaan reaksi seperti ini. Otomatis ini enggak setara. Coba enggak masalah sih, kita hanya ngitung volume CO2-nya aja sih. Gitu ya. Oke, di sini kita larinya ke apa? Ke mol depan ya. Nanti kita cari molnya dulu. CO2 MR-nya adalah 44. Nah, ini silahkan kita hitung di sini. Berarti molnya sama dengan bla 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 bla. Nah, mol ini nanti setelah ketemu kita harus mencari volumenya. Volume CO2 berarti molnya si CO2 dikalikan 24 liter per mol. Udah, nanti ketemu bla 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 liter. Oke? Setelah ketemu liter, ini kita konversikan ya jadi setengah liter per menit. Nah, oke, sini waktu. Berarti kita tulis dulu waktu ya. Berarti bla 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 liter dibagi setengah liter per menit. Nah, liternya coret-coret, nanti hasilnya bla 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 menit. Sudah. Setelah ketemu menit, di sini kita konversikan jadi persen. Ya. Berarti persen waktu itu sama dengan sekian menit dibagi dalam 1 hari. Ini tadi kan 1,2 kilo kan per hari ya, per 24 jam. Berarti 24 kali 60 menit, jadi sama dengan 1440 menit. Nah, kali 100%. Sudah, nanti akan ketemu. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 30. Di sini MG dengan O. Tadi mirip ya. Ditanyakan how much liter air. Jadi ditanyakan udara, bukan volume oksigen ya. Sama kayak tadi. Jadi Ibu skip aja. Terus ini nomor 31 nih. Seorang analis mengukur menggunakan YouTube manometer. Apa yang diukur? Berarti kalau YouTube itu pakainya manometer di sini ya, pakainya pressure C. Kalau viskositas itu pakai viskometer, kalau densitas itu pakainya piknometer. Oke, next. Apa yang terjadi? Viskositas cairan jika suhunya dinaikkan. Ketika suhu dinaikkan, itu viskositasnya akan turun. Dia berbanding terbalik. Berarti jawabannya C. Oke, jadi untuk viskositas itu ada viskositas liquid atau cairan ya. Dia itu ketika suhu dinaikkan itu viskositas akan turun. Tetapi kalau viskositas gas ketika suhu dinaikkan itu viskositas gas juga akan naik, dia sebanding. Nih ya, harus dipahami di situ. Ini kimia fisika. Next, nomor 33 itu redox, biar nanti dibahas yang redox saja ya. Lanjut ke nomor 34. Nomor 34 ini skip karena di sini ada question 13. Question 13-nya Ibu lupa yang mana ya. Nanti ada lagi muncul di soal nomor 40-an kalau nggak salah.
gitu. Oke. Next, nomor 35. Manakah di bawah ini yang bukan not a redox equation? Berarti bukan persamaan redox. Nah, ciri-ciri redox itu adalah adanya unsur bebas di sini. Ada Zn, di sini ada Mg, O ini adalah unsur bebas. Ini juga ada unsur bebas Fe di sini. Yang ada unsur bebas otomatis redox. Berarti yang non redox, nah berarti yang B nomor 2. Itu ya, cara gampangnya. Lanjut ke nomor 36 bawahnya nih. Membuat strong acid 100 ml dari pH 1 diencerkan jadi 2. Berapa air yang ditambahkan? Sama seperti yang tadi. Kalau nggak salah berapa tuh? 900 ya. Next. Astronot sama seperti tadi. Sudah kita lakukan. Next. Oh maaf. Ini tadi yang pengenceran pakai HCl. Ini tadi kayaknya sudah belum ya? Ibu cek dulu. Oke, ternyata nomor 38 sama seperti nomor 16 ya. Silahkan nanti dihitung sendiri. Lanjut ke nomor 39. Yang manakah senyawa yang terlalu dalam air jika pH-nya 3? Oh jelas, pH 3 adalah asam ya, berarti kalau nanti pH-nya basa berarti dia NaOH, kalau netral berarti NaCl gitu. Oke. Nah, ini yang Ibu bilang soalnya bagus tadi, yang nyambung tadi ya. Ini bukan question nomor 13 tapi question nomor 40, dia nyambung di sini. Oke, mari kita kerjakan nomor 40. Sama seperti yang tadi, nugget berisi emas dan pasir kuarsa, dia masanya sekian. Kemudian pada suatu silinder berisi air dari volumenya 12,3 ini jadi 27,9. Berapakah densitas nugget tersebut? Nah, biasa ngitung densitas ya. Oke. Densitas Rho sama dengan M per V, masanya tadi 100 gram. Kemudian di sini volumenya 27,9 dikurangi 12,3. Itu hasilnya adalah 100 gram dibagi kalau nggak salah 15,6 ya. Mili. Nanti dicek sendiri perhitungannya. Jawabannya 6,41 gram per mili atau 6,41 gram per sentimeter kubik. Boleh. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 41. Nomor 41, hitung berapa gram emas murni pada nugget di pertanyaan atas ini. Jika diketahui di sini densitas dari emas murni adalah 19,3, densitas dari pasir kuarsa adalah sekian. Oke, ditanya berapa gram emas murninya dalam satu bongkahan nugget itu tadi. Oke, di sini kita ketahui ya, massa nugget itu kan sama dengan massa dari gold atau pure gold ditambah massa kuarsa. Nah, diketahui di sini massa ini konsep yang pertama. Massa nugget tadi kan 100 gram. Massa gold ini gimana, Bu? Nyarinya dari mana nih? Nah, ini kita cari dari sini. Ingat, Rho itu sama dengan M per V. Oke, mencari massa artinya apa? Rho kali V. Oke, berarti kita bisa mencari massa dari gold. Adalah apa? Dari Rho-nya gold dikali volume gold. Rho-nya gold tadi diketahui di soal nomor 31 itu 19,3. Ya. Kemudian volumenya gold berapa? Volumenya gold kita lihat tadi di atas ini tadi. Tadi volume nugget keseluruhan kan 15,6. Padahal dalam nugget itu ada gold dan pasir kuarsa. Oh, berarti volume gold adalah 15,6 dikurangi volume si pasir kuarsa. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya kita bisa mencari massa dari pasir kuarsa. Sama Rho kali V, berarti Rho-nya Rho kuarsa tadi 2,65, volume kuarsa itu V kuarsa ini. Ubah ini variabel ini kita masukkan ke atas di sini. Oke, kita masukkan massa gold tadi 19,3 kali 15,6 min Vq ditambah 2,6 massa quartz 2,65 Vq. Udah, ini bisa kita hitung ya. 100 gram ini sama dengan, ini Ibu udah ngitung kebetulan 301,08 dikurangi 19,3. Ini dikali ini kan min 19,3 Vq ya. Tambah 2,65 Vq. Oke, ini 301,08, ini 100. Ini minus ditambah ini hasilnya min 16,65 Vq.
Ini kita pindah ruas saja, ini agar minusnya jadi positif, kita pindah ke kiri ya. 16,65 VQ, 301,08 dikurangi 100. 201,08. Nah, VQ berarti dibagi 16,65. Nah, VQ di sini ketemu 12,07. Oke. Berarti massa pure gold bisa dihitung dong, bisa. Sebelah sini ya. Massa gold atau pure gold tadi kan nih 19,3 dikali 15,6 min VQ. Berarti 19,3 15,6 dikurangi VQ-nya tadi ketemu tuh 12,07 ya. Oke, hasilnya 19,3 dikali 3,53 68,129 gram. Ini jawabannya adalah B. Yang mendekati adalah 68. Oke, gitu ya. Next untuk nomor 42, di sini sama seperti tadi, mau membuat 0,01 molar. Untuk titrasi dia membuat dari 0,7. Nah, di sini yang 0,7 diambil sebanyak 50 mili. Oke, berapakah yang encer yang terbentuk? Berarti V1M1, V2M2, V1-nya adalah 50 mili kali 0,7 molar sama dengan 0,01 yang mau dibuat dikali volumenya berapa. Udah nanti ketemu ya. Next aja, yuk skip ya. Nah, di sini membuat pati itu pakai cara apa? Ekstraksi di situ. Nanti dipisahkan ya. Kemudian nomor 44 teknometer untuk mengukur densitas. Kemudian nomor 45 di sini statement manakah yang benar? Viskositas cairan berkurang ketika suhu naik, betul. Nah, viskositas gas sama ketika suhu dinaikkan, tidak. Karena ketika suhu naik itu viskositas gas juga harusnya naik gitu ya. Berarti yang betul hanya yang nomor 1, jawabannya B. Kemudian yang nomor 46 Ibu skip aja, ini normalitas biasa, tadi sudah sering soalnya. Next nomor 47. Nah, di sini konsentrasinya sekian, dia diencerkan jadi 40 ke 60. Berapakah final pH yang akhir? Kalau nggak salah tadi sudah ya. Oke, kita skip aja. Butana ini tadi juga sudah pernah kita skip. CaSO4 ini juga sudah pernah kita skip. Besok jangan terlalu yakin kalau soal sama dijamin angkanya sama enggak. Kadang angkanya berubah-ubah ya. Jadi tetap harus dihitung. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 50 di sini yang bukan merupakan persamaan redoks. Nah, yang bukan adalah yang tidak mengandung unsur bebas. Ini ada unsur bebasnya, ini ada unsur bebasnya. Ini yang D juga ada unsur bebasnya, ZN nih. Nah, berarti jawabannya adalah C gitu ya. Oke. Terus hidrat dari ini kadar airnya udah berarti MR-nya H2O kali 10 dibagi MR total. Udah dihitung sendiri. Next ya. Pada reaksi redoks itu terjadi elektron transfer, jadi D. Nomor 53, berapakah HCl yang pekat yang harus diambil? Ini sama kayak tadi, dicari dulu konsentrasi pekatnya, rho kali kadar kali 10 dibagi MR. Setelah itu diencerkan, M1, V1, M2, V2, encer yang dibuat 0,4 molar sebanyak 60 liter. Dan nanti ketemu volume pekat yang diambil berapa. Ya. Next, fruit sirup tadi sudah pernah, lanjut. Di sini jawabannya nih C, both oxidation and reduction. Biar dibahas yang bagian redox ya. Next ya. Di sini berapa kilomol? Nah, di sini kilogram. Jadi kalau dijadikan mol nanti otomatis jadinya kilomol. Udah gampang, tinggal massa dibagi MR-nya. MR metana CH4 udah ketemu. Ya. Next nomor 57. Oke, 57 nih kita hitung aja ya. Oke, 57 di sini, berapakah konsentrasi OH-? Oh, bukan deng. Diketahui konsentrasi OH- sekian, Kb-nya sekian, berapakah konsentrasi OH-? Oh, salah ini. Ini yang dimaksud berapakah konsentrasi H+. Dah, tinggal kita hitung aja H+ sama dengan Kb dibagi OH-. Oke, nomor 57 ya. H plus Kb dibagi OH min, jadi 1 kali 10 min 12 dibagi ini, silahkan nanti dicari, 1 dibagi 1,2 berapa hasilnya, kemudian dikalikan, ini dikurang ini kan, dibagi ini ya hasilnya 10 min 6, gitu udah.
Nanti kalau nggak salah sih 8,3 kali 10 pangkat min 7. Coba nanti kalian hitung sendiri ya. Oke, lanjut nomor 58. 58 piknometer ini sama seperti yang tadi, rho sama dengan M per V. Cuman hati-hati di sini kilogram per desimeter kubik ataukah kilogram per meter kubik nanti jawabannya, gitu ya. Yang ini 59 redox itu Ibu skip aja biar dijelaskan yang bagian redox. Lanjut nomor 60, di sini titrasi sama kayak tadi ya. Sigma H plus MAVA sama dengan sigma OH min MVB udah dihitung sendiri. Yang nomor 61 ini nanti silahkan ditanyakan ke bagian volumetri karena di sini ada pengenceran ya. Dia dilarutkan menjadi 300 mili sebelum diambil 10. Berarti faktor pengencerannya nanti 300 per 10. Itu dihitung sendiri. Nah, nomor 62 H2Cl2 ini tadi molnya diketahui udah mirip seperti yang tadi, sudah pernah. Next ya. Nah, 63 juga sama persis. Nah, ini nomor 64 kayaknya belum ya. Belum kayaknya tadi 64. Oke, kita bahas nomor 64 dan 65. Oke, 64 di sini kamu larutkan 72 gram asam sitrat dalam 650 gram alkohol. Dari situ diketahui massa jenisnya alkohol 0,8 gram per mili. Berapakah dia? Gram per mili ya ini ya, ditanyanya konsentrasinya gram per mili. Oke. Nah, di sini dia 72 gram asam sitrat. Kemudian alkoholnya itu 650 gram alkohol dengan rho sebesar 0,8 gram per mili. Oke, ini kita cari dulu massa dari alkohol. Rho M per V. Berarti massa sama dengan rho kali V. Massa alkohol rho-nya 0,8, 650 gram, nanti ketemu bla 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 bla. Oh, salah Ibu, ditanya volume ya. Maaf, volume ini Ibu salah. Oke, di sini ditanya volume berarti sama dengan massa dibagi rho. Massanya tadi 650 gram, rho-nya 0,8 gram per mili. Dan nanti ketemu bla 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 mili. Bla 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 mili di sini nanti silakan jadikan liter. Oke ya, nanti setelah ketemu itu, ini alkohol ya, alkohol. Nanti udah ketemu konsentrasi yang dicari. Berarti asam sitrat dibagi volume alkohol. 72 gram dibagi bla 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 liter. Udah nanti ketemu bla 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 gram per liter. Situ ya. Ayo kita lanjut ke soal nomor 65. Nah, di sini ya sampel besi di sini dia persen massanya 45%, kemudian jumlah Fe secara gravimetri dia diendapkan dalam bentuk Fe2O3. Berapakah massa sampel yang dibutuhkan untuk mengisolasi 1 gram Fe2O3? Oke, ini gravimetri. Mari kita coba ya. Kadar kalau gravimetri otomatis kan faktor gravimetri Fg ya dikalikan massa endapan dibagi massa sampel kali 100%. Oke. Faktor gravimetrinya di situ adalah Fe ya. AR Fe dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena endapannya di sini adalah Fe2O3. Fe-nya 2, berarti atasnya harus kali 2. Massa endapan yang diperoleh tadi 1 gram, massa sampel yang dicari sampel kali 100%. Nah, oke. Di sini itu dia kadarnya tadi 45. Oke. Oke, hasilnya di sini adalah 45. 56 kali 2 dibagi MR-nya itu 160, 1 gram bagi massa sampel yang dicari kali 100%. Oke. Ini kali ini ya, 112. Ini kali silang. 45 kali 160 kali massa. Oh, ini kali 100 ya, jangan lupa. Oke, berarti massa 11.200 dibagi 45 dikali, ini kali ya, 160. Oke, hasilnya adalah 1,55 gram. Nah, ini berikutnya nanti akan di video ketiga ya.